Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Joseph membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Joseph beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazareth di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. May the words God's word be a sin. Amen. Saudara-saudari Kristus, satu lagi saya cakap, Blessed Christmas and Happy New Year. Hari ini kita merayakan hari besar keluarga kudus. Jesus, Mary and Joseph. Jesus, Sankti Maria dan Sankti Joseph. Dan penting, mengapa ini keluarga kudus? Sebab kau tahu siapa? Siapa bapa dia? Allah bapa dia. Kristus anak Allah. Dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus di rahim Parawan Sankti Maria. Inilah keluarga kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Trinitas atau Tritunggal. Mana ada satu kudus daripada ini yang terkudus. Sebab itu keluarga Sankti Maria, Joseph dan Jesus, keluarga yang maha tinggi kudus, Holy Family, keluarga kudus. Penting, jangan lupa keluarga kau pun kudus, sebab Allah Bapa kau anak Allah, dilahirkan melalui Roh Kudus, melalui sakramentum pembaptisan dalam rahim gereja. Gereja jadi mama kau, Allah jadi bapa kau. Kau anak Allah, bersaudara dan saudari dengan Kristus dan dengan satu sama lain. Mana ada satu kudus macam keluarga kau. Keluarga kau kudus. Allah Bapa. Gereja mama kau. Kau anak Allah. Dilahirkan melalui kuasa Roh Kudus dalam sakramentum pembaptisan di rahim gereja. Sekarang kau tahu, keluarga kau suci. Kadang-kadang kita lupa keluarga kita suci. Sebab pembaptisan keluarga kau suci. Tetapi penting. Tidak boleh dibaptis kalau tidak ada iman. Tidak boleh baptis kalau tidak ada iman. Sebab itu, keluarga kudus itu keluarga beriman. Sebab bila beriman, ada Allah. Tidak beriman, tidak ada Allah. Tidak iman, tidak Allah. Ada iman, ada Allah. Kalau kau ada Allah, kamu ada semua. Kalau tidak ada Allah, tidak iman, apapun tidak ada. Sokopun kamu ada satu dunia. Ini penting iman. Sebab itu malam pembaptis, malam Paskah, malam Easter Vigil, belum baptis, Father tanya kau 6 soalan tentang iman.
3 menolak syaitan. Sebab syaitan panggil kita, jangan beriman di Allah. Beriman di saya, syaitan. Ikut itu 3 soalan yang terpenting. Beriman di Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 tolak syaitan. Tolak kerja dia. Tolak janjian bohong dia. 3 beriman Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Habis itu kamu akan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kau suci, dan suci. Sebab iman kau. Ada iman. Ada Allah. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau tidak ada iman, tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, apapun tidak ada. Kalau ada Allah, apapun ada. Termasuk bangkit dari kematian, hidup kekal di surga. Sebab itu, hari ini pembacaan memberitahu kita tentang iman. Tidak iman, tidak ada baptism, tidak boleh lahir baru lahir lagi dalam Roh Kudus jadi anak Allah. Pembacaan pertama hari dari buku Kejadian memberitahu kita iman Abraham. Abraham sudah tua, istri sudah tua, tidak boleh beranak. Tiba-tiba Allah janji mereka beranak. Bukan beranak saja. Mereka punya keturunan. Banyak macam bintang di surga. Bagaimana percaya ini? Abraham dan Sarah apapun tidak ada. Tapi Abraham ada satu saja. Iman. Cukup sudah. Sebab ada iman, ada Allah. Ada Allah, apapun ada. Tidak ada iman, tidak Allah. Apapun tidak ada Allah. Semua pun kamu ada dunia. Abraham ada satu saja. Iman. Dia percaya. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita Ishak lahir. Dan keturunan Abraham banyak macam bintang. Dan hari ini, agama orang Yahudi, agama Kristen, agama Islam, kita semua percaya kita keturunan Abraham. Papa iman. Kita orang iman. Semua kita turun dari Abraham. Papa iman. Kita orang iman. Orang Yahudi, Kristen, dan orang Islam. Betul apa Allah janji. Betul. Ada Ishak. Ada keturunan Abraham. Banyak macam bintang-bintang di surga. Mazmur selalu ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur memberitahu kita Allah taat dalam janji dia. Allah taat dalam janji dia. Sebab itu kita beriman Allah. Sebab Allah taat dalam janji dia. Kita tidak beriman manusia. Kita beriman Allah. Allah taat dalam janji dia. Tengok Abraham. Allah taat dalam janji dia. Dan sebab itu ada Ishak. Ada keturunan Abraham. Banyak macam bintang di surga dan pasir di seashore. Sebab itu tadi kau jawab 4 kali. Bahasa Inggeris. He the Lord is our God. He the Lord is our God. He remembers his covenant forever. He remembers his covenant forever. He the Lord is our God. Dialah Tuhan kita, Allah kita. He remembers his covenant forever. Dia ingat perjanjian dia selama-lamanya. Macam dalam Abraham. Dia sudah janji, dia sudah melaksanakan. Ishak lahir. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua, ketiga memberitahu kita, panggil kita
terima kasih Allah untuk apa dia sudah buat. Tetapi bahagian keempat memberitahu kita, puji Allah sebab dia taat dalam perjanjian dia. Apa dia sudah janji, dia mesti buat, macam dalam Abraham, dalam Ishak. Sebab itu, macam tadi saya cakap, kita beriman di Allah. Sebab Allah taat dalam dalam apa dia janji, dia masih dilaksanakan. Macam dalam Abraham dan dalam Ishak. Iman. Pembacaan kedua dari surat kepada Ibrani, cakap lagi iman. Cakap lagi iman. Cakap lagi iman 3 kali. Pembacaan kedua ada 3 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita iman Abraham. Kau tahu bila Allah panggil Abraham pergi satu negeri atau negara yang saya akan kasih kau dan keturunan kau, Abraham terus pergi. Dia tidak tahu dia pergi mana, tapi pergi saja. Dia pergi dengan iman. Itu saja. Apapun dia ada, tapi ada iman. Cukup. Kalau kau ada iman, cukup. Kalau kau ada iman, kau ada Allah. Kau ada iman, kalau kau suci dan suci. Kalau tidak ada iman, apapun dia ada. Itu dunia kamu punya pun tidak guna kalau tidak ada iman. Tidak erti. Bahagian kedua, pembacaan kedua, bahagian kedua memberitahu kita bukan saja Abraham ada iman. Sarah istri dia pun ada iman. Semua pun dia tua. Allah cakap kau akan beranak. Bagaimana beranak sudah tua? Tapi Sarah percaya saja, beriman saja. Betul-betul Ishak lahir. Betul-betul dia lahir beranak Ishak. Bahagian ketiga. Ini penting. Bahagian ketiga pun cakap iman. Allah cuba iman Abraham. Bahagian ketiga pembacaan kedua. Allah panggil Abraham. Kamu punya anak Ishak. Korban kepada saya. Hairan juga. Ini anak Ishak kau janji. Sekarang kau cakap korban kepada kau. Bagaimanalah saya keturunan banyak dari bintang dan pasir di pantai laut, seashore, sands in the seashore, pasir di pantai laut. Abraham percaya lagi. Apa yang percaya, apa yang tidak boleh percaya. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa saya sendiri, faith against faith. Macam Santi Paulus cakap, Abraham hope against hope. Saya sendiri punya bahasa, faith against faith. Bagaimana ini anak Ishak kau janji, sekarang kau cakap bunuh dia, korban untuk saya. Tetapi Abraham percaya. Faith against faith. Percaya apa yang tidak boleh percaya. Abraham percaya. Sebab Allah. Dan kau tahulah itu cerita. Bila Abraham mau angkat pisau, mau potong Ishak. Malaikat berhenti dia. Tahan dia. Dan kasih dia satu kambing biri-biri. Satu kambing biri-biri untuk dia korban. Dan Allah janji dia kedua kali. Keturunan kau akan banyak macam bintang di surga. Keturunan kau akan banyak macam pasir di pantai laut, seashore. Itulah. Di seashore. Itulah pembacaan kedua. Dan macam saya cakap, ini betul-betul apa Allah janji sudah dilaksanakan. Sebab itu hari ini orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam semua pun turun dari Abraham. Bapa iman. Kita semua orang Yahudi,
orang Kristian, orang Islam, orang beriman. Terpenting, Testamentum baru, Perjanjian baru, New Testament. Iman lagi. Ini kali kita tengok iman Sankti Maria, iman Sankti Joseph. Iman yang Keluarga Kudus. Kau ingat, kalau kau baca Injil Lukas bab 1, bila malaikat memberitahu Sankti Maria dia akan beranak Jesus, Sankti Maria cakap, tidak boleh, saya perawan, saya virgin, saya belum kahwin. Malaikat cakap, kuasa Roh Kudus akan buat. Kristus akan lahir. Jesus akan lahir melalui kuasa Roh Kudus. Terus Sankti Maria percaya. Behold, handmaid of the Lord, be done unto me according to your word. Inilah hamba kau. Apa kau sudah cakap, jadilah kepada saya. Sankti Maria beriman, terima, percaya. Sankti Joseph pun, kau baca Injil Matthew bab 1. Belum Sankti Joseph dan Maria tidur sama-sama, belum kahwin, sudah Jesus dalam rahim Sankti Maria. Sebab itu Joseph mau bercerai Sankti Maria. Tapi malaikat datang kasih tahu Joseph, jangan takut. Kau ambil Sankti Maria dari istri kau. Sebab Jesus di rahim dia dijadikan oleh kuasa Roh Kudus. Terus Sankti Joseph percaya. Dia ambil Sankti Maria jadi istri dia. Itulah Kristus lahir. Itulah saya cakap, Kristus lahir sebab iman Sankti Maria, iman Sankti Joseph. Sebab itu Kristus lahir. Itu yang terpenting. Keluarga kudus, keluarga iman, keluarga percaya Allah 100%. Itulah Ishak lahir. Itulah Kristus Juru Selamat dunia lahir. Hari ini Injil memberitahu kita, Sankti Joseph, Sankti Maria, mereka ikut undang-undang Tuhan. Sebab itu dia bawa Jesus pergi bait Allah di Jerusalem, korban Jesus kepada Allah. Sebab Jesus anak lelaki pertama mesti korban kepada Allah. Dan Sankti Maria, Sankti Joseph membersihkan sendiri, purify themselves, membersihkan sendiri dan sudah ikut undang-undang Allah. Keluarga suci, Sankti Maria, Sankti Joseph, Jesus, mereka pergi tinggal di Nazareth, di Galilea Nazareth. Dan di sana 30 tahun kita tidak dengar apa-apa. 30 tahun diam saja tidak dengar. 30 tahun diam saja tidak dengar apa-apa. Tapi Injil hari ini memberitahu kita, di masa itulah, di tempat itulah Nazareth Galilea, Jesus tumbuh dalam badan, tumbuh dalam otak, mental, tumbuh dalam Roh Kudus. Jesus grew in body, mind and spirit. Jesus tumbuh dalam badan, tumbuh dalam otak, tumbuh dalam Roh Kudus. Ini penting, Pak. 30 tahun untuk Kristus. 30 tahun untuk Kristus. Di keluarga kudus. Sankti Maria, Sankti Joseph, Jesus. Sanalah dia tumbuh. Habis itu, bila umur 30 sampai 33, dia selamat dunia. Sinilah sama kasih tahu orang muda. Banyak orang lupa. Jesus youth. Kita cakap youth. Umur 15 sampai 45. Kristus 30 saja. Kristus youth.
Youth are the leaders of today, not the leaders of tomorrow. Youth are the leaders of today, not the leaders of tomorrow. Jesus was a youth. Ini penting. Semua pun ini cakap lain sikit. So for 30 years, silence. Jesus grew up in body, mind, and spirit in the holy Nazareth, in the holy family of Nazareth of Jesus, Mary, and Joseph. Sebab itu, sama berakhir homily saya kasih kamu sharing berapa yang pastoral dan praktikal tentang keluarga kudus. Pertama, keluarga kudus mesti sama-sama sembahyang. A family that prays together stays together. Keluarga yang sama-sama sembahyang, tinggal sama-sama. Saya masih ingat bila kita kecil, mama saya tiap malam satu keluarga sembahyang rosary. Tiap malam tiada miss. Bapa saya terikutlah sebab dia orang Buddha, baru ubah agama masuk Kristian. Sebab itu dia ikut dan dia selalu pun pergi bisnes dan lain-lain. Sebab itu penting untuk kita, untuk keluarga kudus, mesti sama-sama datang sembahyang misa di gereja. Sekarang tidak boleh COVID-19, sembahyang misa sama-sama satu keluarga di live stream mas macam sekarang. Kau tahu message Uskup Julius kita apa dia cakap? Dia cakap ada satu positif dari COVID-19 itu. Sekarang keluarga jadi gereja rumah domestic church, gereja rumah, pandai sembahyang di rumah, dalam live stream mas, dalam dan lain-lain sembahyang rosary dan lain-lain. Dan ada masa keluarga untuk satu sama lain dan ada masa untuk Allah. Kedua, keluarga kudus mesti jadi satu keluarga besar kudus. Artinya 10 keluarga kudus jadi satu keluarga kudus besar macam BEC, New Catechumenal Community, Covenant Community, prayer meeting, Bible sharing dan lain-lain. 10 keluarga sama-sama sembahyang jadi satu keluarga besar, boleh sharing, sembahyang, sokong satu sama lain, tolong satu sama lain. Ini penting. Ketiga, komunikasi. Selalu kita cakap kata suci community. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, mana boleh community. Sebab itu mesti cakap dengan satu sama lain, dengar satu sama lain. Tidak boleh selalu main video game di handphone. Tidak boleh selalu tengok handphone. Handphone pun penting. Saya pun banyak masa untuk handphone. Tetapi ada masa juga untuk sembahyang, untuk cakap dengan orang lain, dengar orang lain, sharing dan lain-lain. Keempat, satu hari, satu kali mesti makan sama-sama malam. Pagi pergi kerja, tiada masa. Tengah hari di sekolah, tiada masa. Malam, dinner ada masa. Sama-sama makan. Jangan main handphone bila makan. Boleh sharing. Kelima, keluarga kudus mesti ada bertanggungjawab sosial. Artinya tolong keluarga yang miskin dan perlu. Tolong mereka yang miskin dan perlu. Keenam, keluarga kudus mesti kasih iman dan cinta kepada anak-anak dia. Mesti kasih iman dan cinta kepada anak-anak dia. Pass on the faith. Ketujuh, keluarga kudus mesti ada 3 anak atau lebih. Sebab kalau tidak mau bangsa kurang sampai hilang, masih ada 2.1 anak. Tapi mana boleh ada 2.1 anak. Masih ada 3 anak atau lebih. Sebab jangan lupa,
Buku pertama, Allah cakap kepada kita pertama bila kita sudah dicipta oleh Allah. Increase and multiply. Pergi beranak. Pergi beranak. Beranak banyak. Tidak boleh aborsi, kontrasepsi. Birth control, artificial birth control, semua tidak boleh. Ya. Ke-8. Jangan sembahyang sama-sama saja. Sama-sama main, pergi cuti, exercise, recreation. Mesti ada masa sama-sama. Boleh cakap buang masa sama-sama. Ini yang penting. Ke-9, saya fikir saya lupa sudah apa ke-9 itu. Ke-9 itu saya fikir saya sudah lupa apa ke-9 itu. Itu sajalah, dia apalah, lupa satu. Dengan ini, saya wish kamu hari ini a happy, a holy, and a healthy family. Amen.